Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata paling pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah. Karena mengapa? Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat mata yang dipakai untuk melihat kebenaran-kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah telah memberikan kepada manusia, dia berikan kepada nikmat begitu banyak kepada kita semua. Baik nikmat pendengaran yang diberikan kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hati kita menjadi suci, menjadi jernih, sehingga menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan tangan kepada kita untuk selalu dipakai berinfak, bersedekah, membantu orang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan membantu orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf, dan membantu mengajak orang dalam kebaikan. Kaki yang diberikan Allah kepada kita untuk melangkah dalam kebenaran, ke jalan yang kebenaran, membawa kita untuk sholat di masjid, membawa kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran pada saat ini. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membawakan sebuah ceramah, yaitu terlalu mencintai dunia dan lupa akhirat. Mengapa saya mengambil dulu ceramah ini? Karena pada hakikatnya seorang manusia akan terus merasakan ketidakpuasan dalam dunia. Karena mengapa? Apabila seorang berpikir bahwa dunia itu tanpa segala-galanya, maka itu betul. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bahwa ada akhirat yang menjadi pertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan semasa tinggal di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Perlu diketahui bahwa manusia dalam pikirnya hanya ingin merasakan yang namanya kenikmatan yang tak ada terbatasnya. Tapi kalau kita berbicara masalah akhirat, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang dinamakannya kematian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama ada dua dikategorikan orang yang takut meninggal dunia. Yang pertama, sifat yang tidak tercela. Apa itu? Yaitu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia, sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap sifat ini dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, sifat yang tercela. Apa yaitu? Sifat yang menjadi takut mati karena adanya kehidupan dunia. Maksudnya apa? Bahwa orang yang mencintai dunia akan takut yang dinamakannya kematian. Tetapi orang-orang beriman dengan sukarela akan mempersiapkan amal ibadahnya, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan seluruh apa yang ingin dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia siap. Itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Walladzina amanu, dan setiap orang-orang beriman, wa 'amilus solihati, dan berbuat kebaikan, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Hadirin sidang jamaah yang rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Uksiru zikroha lamin lazati." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Dan perlu kita ketahui bahwa yang digaris bawahi pemutus kelezatan ini ialah kematian. Seseorang tidak akan pernah merasakan kenikmatan dunia apabila dia telah merasakan kenikmatan. Banyak orang yang merasakan kenikmatan dunia dan kufur sehingga tertutuplah mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar, bukan matanya yang menjadi buta. Fa inna la ta'mal absar qulubul lati fis sudur, maka hatinya lah yang menjadi buta, bukan matanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengingat kematian, membuat seorang akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadikan ibadah salatnya itu selalu khusyuk dalam beribadah. Yang kedua, menjadikan orang tersebut akan selalu mempersiapkan dirinya, amal ibadahnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat dirinya akan selalu menghindari namanya sikap zalim, akan menghindarkan dirinya dari sikap zalim. Yang keempat, akan menghindarkan dirinya dari sikap kecurangan dalam tukar menakar, dalam jual beli. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha, barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, pasti akan diberikan kemudahan. Apapun yang ingin diinginkannya pasti akan diberikan kemudahan, sehingga orang yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan setiap langkah, diberikan kemudahan dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Hadirin sidang berjamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita tidak pernah terlepas dari nikmat dunia, tetapi perlu diketahui bahwa nikmat dunia yang mengantarkan kita kepada akhirat, nikmat dunia yang mengantarkan kita kepada akhirat, dan kita tidak boleh meninggalkan dunia, tetapi tidak boleh juga untuk meninggalkan akhirat. Harus di antara keduanya, harus diberikan sederajat di antara keduanya. Karena mengapa? Karena dunia, kita berbuat amal di dunia, bekal apa yang kita dapatkan dunia, maka itulah menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 untuk unsur dalam manusia. Yang pertama, untuk dirinya sendiri. Yang kedua, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk ulat dalam lahan liat kubur nanti. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.